Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Apip atau yang terkenal dengan nama channel Pakar Bola yang mengomentari sepak bola dengan kebahagiaannya. Sebahagia gue dipercaya oleh Bang Apip buat ngisi di channel Pakar Bola ini. Kali ini perkenalkan, nama gue panggil aja Sosios Banyumas. Tahu boleh juga dipanggil akuntannya Barca. Akuntan Barca. Sosios Banyumas oke, akuntan Barca juga oke. Kali ini dalam video pertama gue akan membahas satu nama yang memang cukup kontroversial di skuad Barcelona saat ini. Bisa dibilang pemain ini merupakan pemain yang jadi pemecah belah fans Barcelona saat ini. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Frenkie de Jong. Ya, betul. Gelandang asal Belanda yang sudah dibeli pada kurang lebih tahun 2019 dengan harga yang sangat cukup fantastis, yaitu 75 juta euro plus total jadi 86 juta euro. Kenapa sih pemain ini nih sebenarnya? Kalau menurut gue pribadi ini pemain memang bermasalah. Kenapa? Sabar dulu, jangan buru marah-marah. Seorang pemain, menurut gue pribadi tidak hanya dilihat dari performance-nya aja. Apalagi saat ini, justru video ini sengaja gue buat ketika performance dia lagi naik. Karena kalau video ini gue buat pada saat performance dia lagi turun, seolah-olah opini gue bener semua. Jadi apa yang gue sampaikan di video ini, gue memang mau memberikan opini gue tentang Frenkie de Jong. Gue punya beberapa poin yang memang kita semua layak mempertanyakan dia. Gue udah nyiapin catatan nih. Tuh, segini banyak catatan gue. Catatan tentang apa aja sih sebenarnya yang bisa dikritisi dari Frenkie de Jong. Jadi mungkin gue akan lihat ke teks beberapa ya. Jadi supaya datanya valid, angkanya valid. Gue jelasin dulu. Dalam video ini, gue ngambil data dari dua sumber. Yang pertama, transfermarket.com. Yang kedua, kapologi.com. Gue bermain di dua situs itu gitu. Jadi angka-angka yang gue sebutin di sini, datangnya dari sana. Yang pertama, masalahnya Frenkie de Jong itu adalah harga beli. Dia dibeli dengan harga senilai total 86 juta. Dia adalah pemain termahal, ada yang bilang keempat, ada yang bilang kelima. Siapa aja pemain yang lebih mahal dari dia? Coutinho, Dembele, Griezmann, Neymar. 4 pemain ini yang lebih mahal daripada dia. Tapi untuk Neymar, ini ada yang bilang harganya sama, ada yang bilang sedikit di bawah. Kalaupun lebih mahal juga dikit. Oke, kita bedah dulu. Layak nggak sih dia jadi pemain termahal kelima berbanding kontribusinya? Dembele, Coutinho, kita perlu tahu kenapa kita tebus mereka sangat mahal. Karena pada saat itu, kita Barcelona lagi punya duit banyak hasil penjualannya Neymar. Makanya semua klub yang berurusan nama Barca pasti akan kasih harga yang tinggi banget. Griezmann, kenapa mahal? Saat itu statusnya adalah juara dunia. Setahun setelah menjadi juara dunia, dia join di Barcelona. Pasti mahal, karena CV-nya juara dunia. Usianya juga lagi usia prime. Walaupun akhirnya belangsak juga di klub. 3 nama pertama memang nggak ada yang sukses. Kalau nggak boleh dibilang gagal semua, terutama Griezmann ya. Kenapa? Karena Griezmann kan juara dunia gitu. Tapi masuk kita malah nggak ada apa-apanya. Neymar kita nggak usah bahas. Sudah jelas lah. Kontribusinya cukup besar. Salah satu kunci treble kedua juga ada di pemain ini. Nah, Frenkie de Jong ini ada di pemain kelima. Padahal ya, di bawah dia nih, masih ada 2 nama besar yang menjadi tokoh kunci dari treble keduanya Barca. Luis Suarez dibeli kurang lebih sekitar 80 juta aja, berarti sekitar 5-6 juta lebih murah dari Frenkie de Jong. Hasilnya kita udah sama-sama tahu, salah satu penyerang nomor 9 terbaik Barca sepanjang masa. Dan yang lebih mencengangkan kalau kalian mau pada tahu semua, Ivan Rakitic. Kita beli berapa? 18 juta aja. Bayangin, Ivan Rakitic yang dibeli 18 juta
punya kontribusi segitu mewahnya. Di El Clasico dia pernah bikin gol, di final UCL dia bikin gol. Posisinya mirip-mirip sama Frenkie de Jong. Bisa sebagai CM, bisa juga sebagai DM. Atau setidaknya dia adalah orang yang di bawah atau di belakangnya gelandang yang tugasnya nyerang. Dalam hal ini kalau dulu Iniesta. Gak usah jauh-jauh, kita bandingin sama dua nama itu aja dulu. Yang jauh lebih murah. Kalau ada yang bilang, itu kan dulu, harga sekarang berubah. Oke, sekarang kita compare dengan pemain yang ada sekarang nih di squad ya. Raphinha berapa kita beli? Raphinha kita beli 58 juta. Konde kita beli 50 juta. Dan yang paling fenomenal, Pedri kita beli, menurut transfer market nih ya semuanya, kurang lebih in total 23 juta aja. Raphinha 50 jutaan, Konde 50 jutaan, Pedri nggak sampai 25 juta. Semua kontribusinya di tim saat ini jauh banget di atas Frenkie de Jong. Dari musim mulai sampai detik ini, sampai video ini dibikin, 3 pemain ini termasuk yang konsisten. Sangat jarang bermain buruk, sangat jarang minusnya. So, faktor pertama kenapa Frenkie de Jong itu layak dipertanyakan adalah harga belinya yang segitu mahal, tapi dia nggak bisa ngasih return yang maksimal. Parameternya jelas. Kalau di squad saat ini nggak usah susah. Raphinha, Konde, Pedri. Masih di bawah itu. Berikutnya, ini yang paling sebenarnya memantik keributan, yaitu persoalan gaji. Datanya kami ambil dari Kapologi. Jadi nanti kalau yang mau ngecek, boleh cek aja. Kalau misalnya ada salah, silakan tulis di komen. Nah, gaji dia itu 19 juta euro per tahun. Ditambah bonus 6,2. Jadi total dalam 1 tahun gaji dia kurang lebih 25,2 juta. Nggak usah kita compare jauh-jauh ke pemain lain atau ke liga lain. Yang pertama, gue mau compare sama tim, sama squad kita dulu aja. Raphinha dan Pedri yang tadi kita bahas belinya lebih murah, ternyata gajinya juga lebih murah. Masing-masing cuma 12,5 juta. Artinya gaji FDJ plus bonusnya itu 2 kali lipat gajinya Pedri dan gajinya Raphinha. Bayangin, sejomplang itu. Pertanyaannya mendasar aja. Kontribusinya sama nggak? Goal and assist, nanti gue paparin di sini. Habis ini gue akan paparin goal and assist-nya gitu ya, supaya bisa cukup jelas angka-angkanya. Kemudian, pemain-pemain kayak Gavi, Olmo, Inigo, itu pemain-pemain yang cukup bagus juga. Di bawah 10 juta gaji mereka dalam setahun. Artinya hampir cuma nggak sampai setengahnya Frenkie de Jong. 2 bocah muda dari La Masia, Yamal dan Balde, bahkan gajinya dalam setahun tidak sampai 2 juta per tahun. Ini kalian bayangin tuh. Di squad kita yang gajinya lebih gede dari dia cuma Lewandowski. Tanpa ada dia, gue jamin gak bakal posisi Barcelona ada di peringkat 1 saat ini. Gue jamin tidak bakal semengerikan ini. Kenapa? Karena Lewi itu jelas kepingan pentingnya Flick. Flick tahu betul penyerang nomor 9 ini gimana cara memaksimalkannya. Jadi ya, gak usah ditanya lagi. Kenapa digaji gede? Wajar. Kontribusinya segitu. Pada saat datang, CV dia juga udah mentereng loh. Dia udah pernah sextuple, Bayern. Kurang mentereng apa? Wajar. Kalau orang punya CV mentereng, wajar datang digaji gede. Udah digaji gede, kontribusinya juga bagus. Jadi kalau ada yang bilang kalau gaji itu urusan manajemen, benar, karena yang menawarkan gaji memang manajemen. Tapi namanya orang, siapapun dia yang digaji itu punya namanya tanggung jawab. Ketika lo digaji gede, lebih gede dari orang lain, kontribusi lo harus lebih gede. Itu sederhana aja. Sama ketika misalnya, dan kita, para fans nih, layak, sangat-sangat layak untuk menuntut balikan atau kembalian performa terbaik berdasarkan gaji. Gue kasih contoh aja. Misalnya lo mau pergi nonton konser musik apa gitu. Lo bayar mahal. Mau artis luar negeri kayak, atau artis dalam negeri. Ekspektasi kalian apa?
Emang kalian mau lihat itu penyanyi atau gitu grup band mainnya jelek, suaranya fals, sound systemnya jelek? Pasti kan nggak mau. Atau bahkan bisa jadi suaranya nggak keluar gitu. Sound systemnya bermasalah, pasti kan kalian marah-marah. Itu karena apa? Ya karena ekspektasi kalian udah bayar gede. Mau dapat hiburan. Atau kalian nonton stand up komedi. Banyak komedi-komedi papan atas di Indonesia. Salah satunya Bang Apip. Nggak bakalan ada orang datang mau spending uang gede, tapi akan dengan senang gitu terima, wah nggak lucu ya, atau kalau di istilah stand up komedinya ngebom, dibiarin aja gitu, nggak bakal. Jadi ketika kita spending uang, kita tuh punya hak untuk meminta pertanggungjawaban atas uang yang udah kita spending. Sama kayak kita semua fans, kita berhak mempertanyakan ketika De Jong dibeli mahal, digaji mahal, tapi cuman segitu aja gitu. Cuman segitu aja. Wajar kalau dipertanyakan. Itu dua faktor pertama. Udah harga beli mahal, gaji mahal, returnnya masih jauh di bawah orang-orang yang dibeli lebih murah, digaji lebih murah. Ini gue kasih data lagi, biar lo pada tahu. Kalau Frenkie De Jong itu dipindah ke Premiership, dia itu posisi termahal kelima, guys. Yang di atas dia cuman Haaland, yang kalian udah tahu tuh kontribusinya seberapa. Salah, kalian juga udah tahu. Kevin De Bruyne, kalian juga udah tahu. Apalagi nih buat kalian-kalian yang main Fantasy Premier League atau FPL, itu gue yakin musim lalu 3 nama itu pasti ada di squad kalian. Itu membuktikan karena kontribusi mereka gede, poin mereka gede. Dan yang terakhir, Casemiro. Kenapa Casemiro gajinya gede? Ya wajar, CV-nya dia bagus dari Real Madrid masuk situ. Kalau di-compare ke gajinya di Premier League, setelah itu Frenkie De Jong. Kalian bayangin, di bawah itu masih ada Bruno Fernandes. Kurang gendong apa dia di MU. Masih ada Odegaard. Yang terus naik, nanjak, bagus. Ya naik turun, tapi jelas kelihatan kontribusinya di Arsenal. Virgil van Dijk. Kurang jadi palang pintu apa? Termasuk salah satu pemain yang kalau ketemu Barcelona dulu, menyulitkan Barcelona. Dan yang terakhir, yang paling layak buat di-compare itu Rodri. Cuman 13 juta euro. Separohnya Frenkie De Jong. Manchester City. Klub yang kaya. Nggak punya masalah keuangan. Kayak apa tuh? Kalian bandinginnya sendiri. Itu udah berapa tuh tadi faktor? Harga beli sama gaji. Terus, kenapa sih kita harus bahas harga beli sama gaji? Lah, kan kita semua sama-sama tahu. Klub ini lagi bermasalah keuangannya. Ya wajar kalau dilihat dari gaji dan harga beli, bukan cuma performance. Soal performance nanti gue bahas terpisah. Oke, berikutnya, faktor ketiga nih. Faktor ketiga, kontraknya mau habis. Dia habis 2026. Kalian pasti tahu, di musim ini banyak banget pemain yang mau sign. Itu rata-rata habis 2026. Sebutlah Araujo, Gavi, Pedri, terus Inigo Martinez. Tuh habis semua tahun 2026. Ini pemain satu, sampai sekarang masih belum tanda tangan kontrak. Gimana mau tanda tangan kontrak kalau gajinya segitu? Diturunin? Gak bakal mau. Dinaikin? Duit dari mana? Sama aja tuh udah berat buat Barca. Jadi kalian bayangin, kontraknya pun nih di ujung tanduk dan dia belum tanda tangan. Yamal juga habis 2026. Tapi Yamal belum tanda tangan, kenapa? Karena nunggu 18 tahun biar bisa dikasih kontrak orang dewasa. Beda situasinya. Dan masih ada beberapa nama lain sih, tapi yang urgent-urgent kan udah dikunci sama manajemen. Itu gunanya supaya aman gitu, nggak bisa pergi gratis. Frenkie De Jong saat ini posisinya kontraknya mau habis, ada denger pembicaraan paling sejauh, oke, dia bersedia diperpanjang. Iya, bersedia diperpanjang. Angkanya berapa? Belum jelas kan? Itu juga jadi masalah. Satu harga beli yang kemahalan, 2 gaji yang sangat kemahalan, 3 kontraknya mau habis, nggak ada kemajuan kontrak. Moga-moga sih nggak pergi gratis. Tapi, gue mau kasih contoh 2 pemain Barcelona yang dulu kondisinya mirip kayak gini. Yang pertama sebenarnya yang dekat aja, Ronald Araujo. Itu akhirnya dia mau tanda tangan, gajinya emang naiknya kecil sih. Tapi ada satu klausul di mana dia bisa ditebus di angka, gue lupa, antara 60 sampai 75 juta euro, di angka segitu. Yang mana, angka itu kecil. Tapi setidaknya manajemen dan Araujo sepakat, kalaupun gue nggak betah di sini, gue mau pergi, gue masih bisa ngasih lo duit antara 60 sampai 75, gue lupa pastinya.
Dembele di musim terakhirnya pun dia juga hampir pergi gratis, tapi akhirnya bisa ditahan sama Xavi, dia sign dipagri 50 juta walaupun ternyata 50-50 sama keluarganya atau sama agennya gitu, gue lupa. Tapi setidaknya dia masih bisa ngasih return balik ke tim. Ya kita lihat aja nih nanti Frenkie de Jong. Apakah dia mau tanda tangan? Menarik juga dilihat. Kalau tanda tangan mau digaji berapa? Apalagi sekarang nih, performansnya lagi mendekati KKM. Atau bahkan udah masuk KKM lah. Iya, jadi KKM itu kalau di anak-anak sekolah tuh batas nilai kelulusan lah. Buat gue, performance dia sekarang memang harus gue akuin sudah di KKM. Atau di level atau bare minimum ya segini nih. Tapi come on man, ini baru terjadi setelah 5 musim lebih, setelah gaji yang sangat besar. Pernah terbesar pertama di squad, pernah terbesar kedua di squad, baru terjadi sekarang. Itu 3 faktor. Sekarang kalau kita iseng-iseng cek ya, sumbangsihnya dia dibandingin ke pemain-pemain yang lain. Gol sama asisnya dia, baru masing-masing 2. Mau gue bandingin sama siapa nih? Yang posisinya sama dulu ya, sama Casado. Casado golnya emang cuma 1, tapi asisnya udah 6. GA-nya jauh lebih banyak Casado. Kalau misalnya gue bandingin sama Pablo Torre yang jarang main, itu aja dia udah bikin gol 4, asis 3. Apalagi kalau lo lihat si Inigo. Inigo yang posisinya lebih belakang dari dia, yang mana tugasnya bukan untuk menyerang, itu udah bikin 5 gol, 6 asis. Itu kontribusinya di situ. Kalau ada yang bilang dia kontribusinya pengatur tempo, oke. Itu nama-nama yang tadi gue sebutin emang tugas utamanya bikin gol sama asis? Kan enggak juga. Semua emang berproses. Coba kalian lihat trio lini depan kita, itu gol asisnya pasti ngeri-ngeri. Gue nggak buka emang datanya, karena buat apa? Kalau gue bandingin ke mereka, nanti pasti dibilang nggak fair. Banyak yang akan bilang nggak fair itu. Sekarang kalau pertanyaannya, tugasnya dia bukan bikin gol atau bikin asis. Oke, ada benarnya. Sekarang pertanyaannya gue balik. Kenapa Inigo yang posisinya lebih di belakang bisa menghasilkan lebih? Kenapa Pablo Torre oke lah agak di depan dikit, bisa menghasilkan yang jauh lebih, padahal menit dia sangat dikit. Kenapa Casado bisa menghasilkan 7 gol plus assist, 7 GA, lebih banyak. Bahkan Eric Garcia bisa cetak 3 gol dan 1 assist. Total dia terlibat di 4 gol plus assist, sama Frenkie de Jong yang lebih ke belakang posisinya, atau sama kayak dia. Jadi intinya, di compare dengan posisi yang sama atau yang kelebih belakang, statistik dia kalah. Argumen yang terakhir adalah tugas dia hanya membangun serangan. Atau sekarang kita masuk ke performance dia saat ini. Oke, memang performance dia saat ini bagus. Bagus, masuk KKM lah. Tapi ya itu tadi, seperti yang gue bilang, kalau gue sih parameternya, orang tergaji nomor 2 loh. Nomor 2 di squad. Bahkan untuk dipilih jadi 5 pemain terbaik musim ini aja, menurut gue berat. 3 depan, Pedri, Kubarsi, Inigo, Szczesny. Itu orang-orang menilai orang-orang itu pasti lebih baik daripada Frenkie de Jong. Kalau mau fair, dan dilihat the whole season ya, dari kita pertama mulai sampai sekarang, 3 depan konsisten semua. Pedri udah jelas. Terus nama-nama lain yang kadang-kadang bisa muncul mendadak untuk menentukan kemenangan. Ferran Torres ada di situ. Fermin Lopez pernah beberapa kali main bagus di big match. Contohnya waktu lawan Bayern Munchen. Eric Garcia pernah jadi penentu ketika dia masuk, kita bisa ngalahin Benfica 4-5. Itu juga peran yang nggak kecil. Sementara si Frenkie hampir tidak pernah, bahkan sepanjang karirnya, menemukan momen-momen seperti itu. Sebanyak itu sebenarnya nilai-nilai kekurangan dia yang ketika kita compare dengan pemain lain tuh jauh banget, nggak layak gitu. Pertanyaannya, layak nggak sih dia ada di squad saat ini? Kalau gue pribadi, tergantung gimana cara memandang kita. Kalau emang nggak mau keluar uang, emang mau irit, ya udah, biarin aja dia di squad saat ini, maksimalkan yang ada. Tapi perkiraan gue sih, ujung-ujungnya dia akan pergi gratis. Karena pasti mentok di gaji. Kecuali kalau dia mau turun. Ketika nanti dia turun, itu pasti penggemarnya akan ngebus. Nih, lihat Frenkie nurunin gaji. Mereka lupa, kalau 5 musim lebih, dia digaji sangat mahal dan kontribusinya ya segitu aja. Dan yang terakhir yang gue mau pesenin adalah,
Keberadaan Frankie, disadari atau tidak, jelas berimpact langsung terhadap pemain-pemain muda kita. Mulai dari Fermin, Gavi, Bernal, Casado. Ini adalah nama-nama yang jelas terefek atau terimpact langsung dengan kehadiran Frenkie de Jong. Dengan adanya Frenkie de Jong di skuad, pasti menit mereka berkurang. Orang-orang kayak mereka yang baru naik di musim pertama, musim kedua itu butuh menit yang banyak. Butuh menit yang banyak pun juga belum tentu dia langsung main bagus terus. Susah buat nyari orang kayak Yamal, kayak Kubarsi bisa konsisten. Enggak, yang lain itu semua tumbuh pelan-pelan. Xavi dulu tumbuh pelan-pelan, Iniesta dulu tumbuh pelan-pelan. Enggak langsung jadi bagus, enggak. Tapi orang-orang yang dulu bagus itu pasti dapat menit yang cukup. Sekarang, ya memang Frenkie de Jong mengambil menit mereka. Terlepas dari mungkin Casado sama Bernal lagi cedera. Tapi keberadaan Frenkie de Jong ini jelas mengambil menit anak-anak muda kita. Apakah Frankie lebih baik daripada anak-anak muda kita? Itu juga tergantung sudut pandang. Kalau cuma dilihat sekarang, beberapa match terakhir, ya harus diakui iya memang lebih baik. Tapi jangan lupa, anak-anak muda itu baru berapa musim main di tim utama. Gavi, Casado nih musim pertamanya, Bernal cuma 3 kali main. Fermin musim kedua atau musim ketiga. Masih muda banget gitu. Masa pemain umur 27 tahun kita compare sama yang muda-muda? Kalau gue pribadi, gue lebih memilih mendahulukan anak-anak muda ini. Kenapa? Gajinya jauh lebih kecil. Usianya jauh lebih muda. Tapi skillnya udah kelihatan akan melebihi pemain ini. Jelas lebih baik fokus kita di situ gitu. Toh juga saat ini kan bukan transfer window yang lagi kebuka. Ya udah biarin aja. Frenkie de Jong mah main aja sekarang. Tapi kalau Summer ada yang mau beli, lepas. Tapi paling juga kalau ada yang nawar, belum tentu ada yang mau. Belum tentu si Frankie-nya mau sih. Kayak waktu MU dulu gitu. Simpulannya nih ya. Yang pertama, harga belinya kemahalan. Yang kedua, gajinya kemahalan. Yang ketiga, kontraknya mau habis. Yang keempat, posisinya secara tidak langsung menghambat menit mainnya anak-anak muda di La Masia. Dia masih punya banyak minus. Di balik pertumbuhan permainannya memang yang semakin nyetel dengan skuad. Pikirin bareng-bareng, apa benar pemain ini dibutuhin sama tim? Apa benar pemain ini tidak tergantikan? Ingat selalu, belinya mahal, gajinya mahal, kontribusinya tidak pernah maksimal. Thank you semuanya.